Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, berjumpa lagi dengan saya yang bernama Fahrizal. Mungkin anda yang di luar sana, baik yang ada di rumah maupun dimanapun anda berada, sudah pasti tahu mengenali saya ya pemirsa. Jadi teman-teman ataupun saudara-saudara saya di luar sana, biasanya kalian berpikir kalau saya sudah ada di depan layar Anda, pasti melakukan eksplorasi atau penelusuran ataupun bisa kita bilang beruji nyali di tempat yang angker, mendaki tempat angker segala macam kan. Tapi kali ini sahabat-sahabat saya agak sedikit berbeda. Ya, kenapa? Hari ini dan malam ini tepatnya itu tidak ada seperti penelusuran ataupun datang ke tempat yang seram, angker segala macam. Malam hari ini saya akan melakukan sesi tanya jawab tentang masalah satu ya. Pemirsa harus ketahui, siapa para sahabat yang di luar sana. Malam hari ini kami akan membahas, bertanya tentang adanya sosok penampakan syekh yang ada di diri kita ataupun di luar badan ataupun di dalam badan ya, seperti yang pertama. Yang kedua itu penarikan benda. Penarikan benda kita bilang benda pusaka ya, dari gaib ke nyata, apapun itu bendanya. Yang ketiga kita akan membahas tentang apakah ritual memakai bunga itu dibenarkan atau dihalalkan lah kita bilang di dalam agama Islam. Jadi dari tiga pokok pertanyaan tersebut akan saya kupas, saya bahas bersama rekan saya ataupun sahabat saya yang bernama Al-Fatih ya. Jadi tiga pertanyaan itu akan kita kupas tuntas pada malam hari ini sampai habis. Semoga pembahasan kami ini, pembahasan saya bisa menjadi wawasan kepada bapak-bapak ataupun kawan-kawan saya beserta sahabat-sahabat yang saya cintai yang di luar sana, bisa menjadi pemahaman yang lebih baik lagi ya. Dan yang paling penting dari tiga pokok pertanyaan tadi adalah mencermatkan pikiran kita atau mencerdaskan pikiran kita supaya tidak terbawa ataupun tidak tertipu ataupun terbohongi oleh orang-orang yang memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Jadi pemirsa, tidak lama-lama lagi ya, mungkin Anda sudah mulai merasa penasaran bagaimana pembahasan dari tiga pokok tersebut yang saya bilang tadi bersama rekan saya. Jadi tidak lama-lama saya panggillah rekan saya yang bernama Al-Fatih yang mengetahui hal yang seperti itu ya. Jadi pada sahabat kami ataupun sahabat saya, Al-Fatih bisa maju, nampakkan wajah Anda di depan layar ya. Ya pemirsa, inilah sahabat kami, rekan kami, namanya Bang Al-Fatih ya. Dia bilang kita akan bertanya dan beliau akan menjawab dari pertanyaan kita tadi yang kita lontarkan. Apa tanggapan dari sahabat kita, apa amanah dari sahabat kita, dan apa kesimpulan dari tiga pokok tersebut, untuk kita memahami bahwasanya kita sebagai manusia berpikirlah dengan cermat, dengan cerdas, seperti itu. Jadi Bang Al-Fatih, dari tiga pokok pembahasan kita tadi, saya mau mulai dari ini yang sering terdengar lah di telinga saya ataupun sering juga saya melihat
melihat dari YouTube ke YouTube ya, YouTube sana YouTube sini, pokoknya dari channel-channel YouTube yang lain itu sering menyatakan benda atau menarik benda pusaka, baik dia sejenis batu ataupun permata, perhiasan, senjata tajam, lain sebagainya. Itu menurut pengetahuan Bang Alpati lah, itu bagaimana itu? Ya baik, ini kita mau sampaikanlah kepada Mas Farijal, dan untuk juga ilmu pemahaman bagi yang di luar sana, bagi yang mengetahui yang positifnya saja ya. Ya, yang tadi seperti pembahasan tadi benda ya. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara dengan visual atau filosofi kan begitu. Benda yang mereka punya itu kan ibaratnya senjata mereka lah. Ya. Dalam kita istilah peninggalan atau harta dia kan gitu. Jadi kalau pada saat diambil sama paranormal, otomatis dia kan tidak punya senjata kan begitu dari makhluk gaib tadi. Ya, kemungkinan pada saat nanti ada serangan atau ada yang mencoba mencelakai dia, otomatis kan dia nggak bisa membela diri, bukan begitu kan? Nah, kalau kita kembali ke manusia, ibaratnya kita punya harta peninggalan. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh ya pemirsa ya, untuk Mas Farijal, kita punya kereta. Sanggupkah kereta kita tuh dikasih begitu saja? Sementara itu untuk mencari nafkah kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, kan begitu. Nah, itu kita berbicara dengan filosofi visual ya pemirsa ya. Nah, sama seperti ke alam gaib, itu semua tidak ada. Yang diambil mereka itu senjata itu ya pendamping mereka sendiri. Bagaimana caranya jin itu bisa menipu dan berdusta kepada manusia agar tadi manusia tersesat lari jalan Allah. Karena dalam agama, sepanjang-panjangnya kita, setinggi-tingginya ilmu kita pelajari, kalau kita sudah kembali yang kepada maha gaib, itu semua tidak ada yang nyata. Nah, kita berbicara tentang ke maha gaib yang pastinya kita kembali kepada Allah kan begitu. Kita mempelajari agama dan kita pahami agama. Kalau kita bisa berpikir benda itu bisa dinyatakan, lalu bagaimana yang makhluk gaib yang tinggal di sana? Nah, kan itu. Pada saat mereka mengambil itu, mereka tuh udah kong kali kong, Mas. Dia antara makhluk dari pendamping si fulan dengan si fulan itu udah bernegosiasi lah kita bilang. Apa maumu kata makhluk gaib tadi? Aku mau benda itu supaya kau nyatakan. Datang si jin tadi yang punya barang tadi, oke, tapi ada satu syaratnya katanya. Aku ikut di batu itu atau di benda itu. Ya nggak masalah. Datang yang punya pendamping tadi ngomong, oh itu bendanya kuat, oh ini bendanya lemah bisa diambil, maka ambillah, aku lebih jago pada dia. Padahal yang punya batu itu mengatakan, kalau bisa kamu kalahkan aku nggak masalah. Sementara di situ tidak ada tentang perdebatan atau keberantaman atau kita bilang perang, tidak ada, karena yang dijumpai itu udah kawan. Kenapa sifatnya itu bisa menyatakan itu? Karena kita tadi manusia tipisnya iman. Jadi tipisnya iman itu pastinya kan sudah bisa digoda makhluk jin tadi. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya itu udah nggak di logika kita. Benda yang gaib itu bisa dinyatakan kalau tidak ada perjanjian. Cobalah bayangkan saja kalau kita pelajarin agama, ada nggak agama menyatakan di situ tertulis atau dalil kita mengatakan bahwa setiap orang yang sudah mendekatkan diri sama Allah apa aja bisa dinyatakan. Malah saya mendengar dari agama itu suruh mempelajari sabar, ikhlas dan tawakal. Tapi kita sebelum memulai itu kita harus beriman dulu kepada Allah. Yang berarti yang kita iman itu yang gaib, yang maha gaib, kan gitu. Berarti kalau hal yang seperti itu yang harus kita imani, ngapain pula kita mengambil yang nyata kan gitu. Benda mati itu ada di zaman sebelum kita, zamannya para nabi yang seperti sihir-sihir, mereka bangga dengan yang nyata-nyata itu. Tapi pada kenyataannya mereka tuh sudah jauh dari jalan Allah dan mereka itu perlahan-lahan tidak lama mentuhankan benda itu tersebut. Itulah penjelasan pertama. Ya pemirsa, dari pembahasan pertama tadi ya tentang penarikan benda, dari sepengetahuan Bang Alpati itu semua adalah perjanjian dari antara jin si fulan dan
jin yang ada di dalam benda tersebut yang akan dinyatakan oleh paranormal ataupun dukun, kita bilangnya ahli-ahli yang seperti itu. Jadi intinya pemirsa, itulah perjanjian antara si dukun ataupun paranormal dengan jin yang ada di dalam benda tersebut. Ya. Jadi pandai-pandailah sahabat-sahabat saya ataupun rekan-rekan saya di luar sana untuk mencermati lebih bijak lagi tentang hal ini. Jadi kita lanjut dalam pertanyaan kedua ya pemirsa. Jadi pertanyaan kedua itu, sering juga kita mendengar ya, kita pun melihat dan juga menyaksikan di sekeliling kita ada penampakan itu sosok yang bersorban, yang berjubah, yang berjenggot, memegang tasbih, kadang di belakang kita ataupun di dalam tubuh kita. Penglihatan ahli-ahli ataupun dukun-dukun itu sebenarnya siapa itu? Apakah itu benar adanya dalam benak mereka? Apakah bagaimana itu, Bang Alpati? Yang penampakan sosok syekh gitu, ataupun tokoh agama yang macam lah. Yang Mana baik, tanggapannya? baik akan saya sampaikan. Di dalam agama itu sebenarnya yang bersorban itu adalah suku Najd ya, jin suku Najd ya, yang memakai sorban. Dan di dalam agama juga dikatakan jin itu ada yang sayap, ada yang di darat, dan ada yang di laut. Dan kalau kita menanggapinya, kalau kita diikuti oleh seorang syekh, maka kita akan kembali bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena di zaman para wali itu kan sudah dijanjikan Allah. Wali itu kan bukan dibuat-buat seperti kita sekarang ini main titel apa segala macam, itu kan tidak. Itu yang memberi nama gelar itu Allah langsung, bukan gitu kan? Nah, pada saat seperti itu dijalani para wali kan sudah pasti mengenalkan Allah kepada semua para masyarakat umumnya. Nah, pada saat beliau meninggal, beliau itu sudah ditetapkan tempat yang baik. Nah, jadi tidak ada para wali itu yang mau mengikuti di zaman kita sekarang ini manusia. Kalau ada yang seperti itu, malah kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tanyakan, iman kita dengan iman mereka berbeda. Sedangkan zaman kita dengan zaman yang dulu itu berbeda. Kalau di zaman dulu musik itu mungkin kita tidak mengenal ya. Palingan kalau kita istilah dari masyarakat Jawa, kita itu namanya perwayangan kan gitu. Karena wali itu lebih banyak lagi dengan perwayangan kan gitu. Jadi musik-musik itu kurang, atau lampu atau segala macam kendaraan itu kan tidak ada. Otomatis pendengaran, ingatan orang itu tidak berdasarkan dengan pikiran di situ. Kalau untuk kita zaman sekarang ini kan pastinya kan pada saat kita beribadah kan ada yang kita pikirkan, seperti musik, wanita yang seperti ini, segala macam kan gitu. Jadi pemikiran bekerja gimana, apa besok yang kita makan kan begitu. Kalau di zaman para wali itu mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka memikirkan bagaimana cara mati mereka itu dalam keadaan yang baik, istiqomah. Kalau kita bahasa kita husnul khotimah. Nah, jadi kalau ada seperti itu bukan para syekh atau kita bilang kiai, itu tidak. Itu adalah jin yang suku Najd, yang mana jin itu meminta perlindungan kepada orang yang beriman. Nah, yang beriman kepada Allah. Mereka meminta perlindungan itu bukan untuk tujuan mereka menjadikan yang punya badan sakti. Tidak ada manusia yang sakti. Kalau sakti dia nggak akan makan sampai seumur hidup, sampai mati dia nggak akan makan. Nah, kalau masih minta makan dia sama Allah, nggak sakti. Nah itu, jadi yang bertahu soal ini itulah dia suku Najd. Nah, meminta perlindungan kepada manusia yang beriman kepada Allah. Ya pemirsa, dalam pembahasan ini timbul juga pertanyaan saya. Jadi Bang Alpati, dari tanggapan Bang Alpati tadi, saya menangkap bahwasannya ada jin yang berpakaian seperti itu, namanya jin Najd. Nah, seperti pemirsa. Apakah dari selain jin Najd itu jin-jin yang di luar itu bisa juga
berpakaian seperti itu ataupun berwujud seperti itu sering terdengar di telinga saya dan sering juga saya saksikan. Itu bagaimana itu? Apakah tipu daya dari sebangsa jin yang kafir ataupun bagaimana? Mana tanggapan Bang Alpati? Ya, baik ya. Itu kita bisa sampaikan. Ada jin yang berpindah tempat-tempat. Nah, berpindah-pindah tempat itu lokasi dia tidak tentu. Kadang bisa di rumah, kadang bisa di luar, kadang bisa di pohon dan lain sebagainya. Jadi pada saat ada manusia yang berkeinginan, contoh mereka tuh berdoa atau kita bilang beribadah, ada tujuan orang itu yang tidak baik, sesungguhnya yang lebih mengetahui itu memang Allah yang Maha tahu. Akan tetapi sebelum kita bisa mencermati, di luar sekitar kita banyak makhluk-makhluk jin. Nah, jin itu tahu apa tujuannya. Sebelum doa ini nyampai, mereka berdoa dulu, ya Allah, izinkanlah diriku ini untuk menyesatkan si manusia itu, umatnya Muhammad. Maka Allah izinkan, tapi sesungguhnya Allah tidak meridhoi. Kenapa? Karena udah janji makhluk tadi untuk menyesatkan bagi manusia yang mendekatkan diri sama Allah. Dan pada saat itu apa keinginan tadi dari si fulan tadi? Contoh mereka beribadah karena Allah, diujilah tadi. Datanglah sosok seperti Syekh. Itu dia. Padahal mereka tuh tidak tahu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan kita tuh tidak akan mampu melihat makhluk itu dengan sewujud-wujud nyatanya. Jin itu seperti apa? Kalaupun kita pun bisa melihat seperti itu, tentunya kita bersaksi adanya Rasul. Kalau sudah tidak ada Rasul, siapa yang menyaksikan? Kalau manusia umumnya seperti kita yang menyaksikan, kita ini hina, kholaf, mendosa. Apakah itu bisa jadi bukti saksi di yang masar? Tentu kan tidak. Ya pemirsa, itu dari pembahasan sosok tokoh agama yang ada di dekat kita ataupun di samping kita. Ya, dari pembahasan yang kedua ini, berpikirlah dengan cerdik, dengan pintar agar tidak tertipu oleh tipu daya sebangsa jin dan sebagainya. Ya pemirsa dan sahabat-sahabat saya di luar sana, kita lanjut dalam isi ataupun pokok yang ketiga, pertanyaan ketiga. Ya, ini sekaligus pertanyaan terakhir ya sebagai penutup. Jadi pertanyaan saya kali ini Mas Alpati, ya, apakah dibenarkan ritual pengobatan itu memakai bunga? Dibenarkan di agama Islam atau tidak? Hal yang seperti itu. Ya, baik. Saya akan sampaikan hal ini sepengetahuan saya. Yang memakai bunga itu sih dibolehkan saja. Akan tetapi tujuan dan niatnya itu mereka sudah salah. Contoh, mereka itu menggunakan bunga-bunga itu, wangi-wangian itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mengundang jin tadi. Kalau masalah di agama kita, setelah pengetahuan saya, yang namanya bunga itu identik dengan agama Buddha atau Hindu. Agama Islam tidak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu, mereka bukan menghormati, tapi mereka ngilmu kesaktian. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, maka kita wajib untuk mengingatkannya. Tapi kalau untuk sebagai pertanda mereka seperti berziarah, memberikan bunga di makam, itu ada pertanda bahwasanya ada orang yang berziarah di sini, itu disah-sahkan aja. Dalam agama itu memang tidak ada istilah diharamkan, tidak ada. Karena pun para wali mengatakan juga hal seperti itu, tidak ada tertulis dalam Al-Quran ataupun kita bilang tersebutlah. Tapi yang namanya bunga-bunga, kalau kita tujuannya hanya untuk meminta kepada Allah, ngapain kita pakai perantara bunga, memakai sistem kita bilang jeruk atau benda-benda mistis lah kita bilang, kalau untuk meminta pertolongan sama Allah dalam pengobatan, dalam rezeki, dalam apa, kita kan tidak perlu. Karena kan kita udah bisa mencontohkan sesuai dengan kisah-kisah para rasul. Mereka berdoa seperti apa? Tangan direnggangkan meminta kepada Allah. Dan kedua, makhluk yang tidak terlihat pun itu meminta kepada Allah. Begini juga. Contoh, untuk menyesatkan manusia, mereka berdoa. Setiap yang mereka lakukan itu berdoa sama Allah.
Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak ada berdoa sama Allah. Semua berdoa. Bahkan pun di dalam agama mengatakan semut pun juga berdoa, meminta makanan. Ada kisahnya para Nabi Sulaiman. Tapi saya tidak tahu ya hal itu, karena kan itu kan mengisyaratkan tentang agama dari pokok umum kita bilang syariat tadi. Karena kan saya tidak paham dengan situ. Tapi kalau sepengetahuan saya, hal-hal yang menggunakan bunga itu sebenarnya tidak haram, tapi tidak diperbolehkan. Karena agama kita adalah Islam. Agama Islam itu tidak identik dengan itu. Kalau masalah tentang wangi-wangian, sebenarnya beli minyak kasturi pun itu sunnah. Karena Rasulullah pun juga memakai minyak seperti itu, kasturi. Akan tetapi bukan minyak itu diisikan kodam, diisikan amalan, tidak. Jadi pakai begitu aja, mengucap bismillah, pakai. Itu sunnah untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi pemirsa, 3 dari pokok pembahasan yang saya lontarkan kepada Mas Sapati sudah dijawab dengan lantang dan sangat jelas ya. Jadi pemirsa, pandai-pandailah Anda ataupun sahabat-sahabat saya di luar sana, pergunakanlah pikiran